Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabahul khair. Mudah-mudahan anak-anak ibu dalam keadaan sehat, masih tetap semangat belajar ya, walaupun sudah ujian formatif 2. Nah, kali ini kita akan meneruskan pelajaran tema 4 muatan IPS ya. Antum bisa melihat di buku tema 4-nya pada halaman 48, 63, 77, 82, 99, 121 dan 125. Nah, ini muatannya IPS ya. Mengenai menganalisis posisi dan peran Indonesia dalam kerjasama di bidang ekonomi, politik, sosial budaya, teknologi, dan pendidikan dalam lingkup ASEAN. Nah, sebelumnya kita juga perlu mengulas kembali mengenai globalisasi. Globalisasi ini disebut juga dengan proses mendunia. Nah, dengan adanya proses mendunia, maka terbentuklah dunia tanpa batas. Kok bisa ya? Nah, hal ini terjadi karena adanya kecanggihan teknologi informasi, kemudian komunikasi dan transportasi. Nanti kita bisa lihat dari manfaat globalisasi ya. Nah, bagi Indonesia, globalisasi ini memiliki dua hal. Yang pertama adalah peluang jika bisa memanfaatkannya dengan baik. Yang kedua, tantangan untuk bisa berkompetisi menunjukkan kemampuannya. Jadi, manfaat globalisasi. Nah, yang pertama pada aspek ekonomi, di mana ketika adanya perdagangan bebas, di mana kita bisa menjual barang ke luar negeri ataupun orang luar negeri menjual barang ke Indonesia, hal ini otomatis meningkatkan kemampuan kita untuk berkompetisi, meningkatkan kualitas produksi dalam negeri. Nah, tentunya apabila barang kita berkualitas, tentunya meningkatkan pendapatan masyarakat. Nah, dalam aspek politik, mempererat hubungan dan meningkatkan keaktifan kita dalam hubungan internasional, karena kita lebih sering berkomunikasi dengan negara-negara di luar negeri, dan ini juga mewujudkan perdamaian dunia. Jika ada negara yang butuh bantuan, kita ikut membantu. Nah, demikian juga ketika negara kita juga sedang tertimpa musibah, negara lain pun ikut membantu. Itu salah satu contoh adanya hubungan internasional. Yang ketiga, aspek sosial budaya, memperluas wawasan budaya, meningkatkan kemampuan bahasa asing, meningkatkan pengetahuan, mengubah sikap mental ke arah yang lebih baik, meningkatkan produktivitas kerja. Hal ini didukung oleh sarana komunikasi yang bisa membuka wawasan kita dengan mudah. Contohnya internet, kita bisa tahu tentang budaya dari luar daerah atau luar negeri ya. Kemudian dengan adanya masuknya tenaga asing ataupun kita yang ke sana, maka otomatis kita harus mampu berbahasa asing. Dan kita juga bisa mencontoh sikap-sikap budaya negeri lain yang bagus ya. Yang keempat adalah aspek transportasi. Nah, dengan adanya alat transportasi yang lebih canggih, memudahkan kita mencapai satu tujuan dengan cepat dalam waktu sekian jam. Kemudian aspek teknologi, dengan berkembangnya internet, komunikasi, maka kita bisa mengetahui informasi dimanapun dan kapanpun. Nah, dampak negatif globalisasi. Kalau tadi dampak positif ya, ini dampak negatif. Timbulnya sikap individualistik. Nah, ini tidak membutuhkan orang lain, mau menang sendiri. Kemudian salah satu dampak negatifnya masuknya budaya asing ke Indonesia yang tidak sesuai dengan adat Indonesia. Kemudian masuknya informasi yang tidak sepantasnya
diketahui oleh halayak umum ya. Nah, karena adanya globalisasi ini maka juga berdampak pada bentuk kerjasama ASEAN. Salah satu bentuk kerjasama di bidang sosial budaya yaitu AHA Center. Nah, AHA Center ini organisasi yang memfasilitasi kerjasama koordinasi antara negara ASEAN dengan organisasi internasional terkait penanggulangan bencana di kawasan ASEAN. Kita tahu sendiri daerah ASEAN termasuk yang wilayah yang cukup sering terjadi bencana alam ya. Nah, salah satu kerjasamanya yaitu BNPB dan AHA Center dukung One ASEAN One Response. Tujuannya korban jiwanya sedikit, jumlah pengungsi juga sedikit, serta kerugian bencananya yang ditimbulkan juga sedikit. Nah, berikutnya adalah SEAMEO, Southeast Asian Minister of Education Organization. Ini di bidang pendidikan. Nah, SEAMEO ini memiliki 3 program. Yang pertama adalah Smart City, memanfaatkan pembelajaran digital melalui TIK di sekolah. Kita sudah ada ya. Yang kedua adalah Star Village, pengembangan model pembangunan berkelanjutan berbasis masyarakat. Yang ketiga yaitu Profitable Book. Ini buku yang diberi judul Membangun Warisan Pendidikan. Isinya ilmu pengetahuan dan kebudayaan Asia Tenggara. Buku Napatilas dari 6 pusat SEAMEO di Indonesia. Berikut juga dengan pencapaiannya. Nah, ada 6 SEAMEO yang berdiri di Indonesia. 1. SEAMEO Biotrop, ini di bidang biologi tropis. SEAMOLEK di bidang pendidikan jarak jauh. SEAMEO Rekfon di bidang pangan dan gizi. Kemudian SEAMEO Kitab in Language, in Mathematics, in Science, bahasa, matematika, dan sains. Nah, kemudian di bidang politik ada konferensi tingkat tinggi. Ini adalah pertemuan tingkat tinggi para kepala negara atau kepala pemerintahan negara anggota. Jadi seluruhnya berkumpul di KTT. Nah, peran kita di sini pernah kita menjadi penyelenggara KTT ASEAN yang pertama di Bali. Nah, di situ juga tempat pembentukan sekretariatan ASEAN yang pusatnya di Jakarta. Kemudian juga kita juga pernah menyelenggarakannya pada KTT ASEAN yang ke-9, ke-18, dan ke-19. Yang berikutnya adalah di bidang politik Jakarta Informal Meeting. Apa itu? Nah, di sini peran kita sebagai penengah dalam penyelesaian konflik Kamboja Vietnam. Jadi kita sebagai perantaranya. Alhamdulillah penyelesaiannya berjalan damai. Kemudian dalam bidang ekonomi. Yang berikutnya kerjasama ASEAN di bidang ekonomi, yaitu Masyarakat Ekonomi ASEAN MEA. Sebuah integrasi ekonomi dalam menghadapi perdagangan bebas antara negara-negara ASEAN. Jadi di sini adanya arus perdagangan bebas antara negara anggotanya, sehingga terdapat persaingan antar negaranya semakin meningkat. Jadi kita bebas menjual barang dari dalam luar negeri maupun dari luar negeri ke dalam. Nah, fokus dan tujuan MEA ini pertama, wilayah kesatuan pasar dan basis produksi
meningkatkan arus perdagangan barang dan tenaga ahli di antara negara Asia Tenggara. Kedua, menjadi kawasan ekonomi berkompetisi tinggi. 3, ekonominya merata. 4, meningkatkan koordinasi di antara negara anggota. Nah, pengaruhnya bagi masyarakat Indonesia ini merupakan langkah awal membangun struktur ekonomi baru. Kita dituntut berkompetisi dengan lebih baik, meningkatkan daya saing di bidang ekonomi. Jadi tidak hanya dapat membantu meningkatkan kualitas barang dan jasa, tapi juga membentuk mental kompetisi di Indonesia. Nah, tantangan terbesar kita tidak akan adanya proteksi oleh negara mengenai keluar masuknya tenaga asing. Nah, dari hal ini maka kita perlu mempersiapkan diri dengan keterampilan yang harus kita miliki, karena kita akan bersaing dengan tenaga-tenaga luar yang mungkin bisa jadi lebih ahli dari kita. Kemudian kita juga harus meningkatkan kualitas produksi kita agar tidak kalah saing dengan produk luar negeri ya, sehingga kita bisa bersaing dengan mereka. Kemudian bentuk kerjasama ASEAN di bidang IPTEK. ASEAN Plan of Action on Science, Technology and Innovation (APASTI) tahun 2015-2020. Nah, untuk peningkatan produk inovasi yang mendukung pertumbuhan ekonomi ASEAN. Ada lagi dalam satu acara ASEAN US Science and Technology Fellow 2015 ini acaranya. Ini dikhususkan untuk program magang bagi peneliti dari kalangan luar pemerintahan untuk bekerja melakukan kajian di lembaga pemerintah.